Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di Kenanga Misteri, teman-teman. Oke, buat teman-teman, maaf banget nih aku jarang banget upload karena memang kesibukan yang memang benar-benar ya padat lah ya. Kali ini gue bakalan upload dan sebelumnya terima kasih banyak nih. Gue mau ngucapin lagi yang udah subscribe channel ini, yang udah like, udah komen, ya kan. Terus yang belum subscribe jangan lupa subscribe teman-teman. Oke, karena subscribe itu gratis. Jadi kali ini gue kedatangan narasumber spesial lagi nih tentunya. Ada Kang Ujang. Sehat ya Kang Gimana? Ujang ya? Sehat. Sehat. Gimana kabar di rumah? Aman? Alhamdulillah baik. Gimana? Sekarang kesibukan kayaknya lagi padat juga nih. Oh, sangat padat sekali Mas Boti. Itu kemarin habis tugas dari mana, Om? Kemarin itu Kalimantan. Kalimantan? Iya. Oh, IKN gitu apa gimana? Bukan, Bukan. itu tugas biasa. Perintah dari atasan suruh berangkat ke sana. Asik. Ya, Cair dong ya, Bro ya? Ya, cair karena lewat laut. Iya. Air itu, Bang. Iya, betul. Oke, kali ini Bang Ujang mau bawain cerita apa nih? Ya, mungkin pengalaman saya waktu SMA itu. Mas Oh, pas Boti. SMA. Iya. Di mana tuh Bang Ujang? Di Gunung Tampomas, Sumedang. Tampomas, Sumedang. Kayaknya waktu itu pernah ada kejadian di Tampomas gitu ya? Iya. 2000 berapa itu? Itu zaman saya SMA 2002 2003. 2002, 2003. 2002. Oke, kayaknya gue masih umur berapa tahun itu. Oke, teman-teman penasaran ya dengan ceritanya? Langsung kita masuk aja ke Baror, bahas horor. Oh, itu waktu saya ngecamp Mas Boti. Waktu zaman SMA kan senang-senangnya ngecamp. Kalau libur kan ayo kita jalan-jalan Berangkat sama- lah ya. Iya. Terus Nah, itu saya dari rumah itu berangkat sama anak-anak kurang lebih 12 orang. 12? 12 orang. Oke. Itu satu ini ya, satu apa namanya? Satu divisi atau memang kayak organisasi gitu sih? Kebetulan itu organisasi saya dulu namanya Alcatraz. Alcatraz. Iya. Asik. Kacau juga, berarti emang Bang Ujang ini salah satu orang yang memang pecinta alam lah ya, bisa disebut Ya, kayak gitu. boleh. Kalau gitu juga saya emang pecinta alam dari kecil lah intinya. Oke. Terus Bang Ujang? Nah itu cuman itu pas saya berangkat itu ya biasalah itu cowok semua, nggak ada ceweknya satu pun. Oh, nggak ada nih? Nggak ada. Kira Bang Ujang dulu banyak ceweknya kan? Wah, nggak ada, namanya juga sekolah di STM kan nggak ada ceweknya. Oke, ya. Terus. Nah itu kita berangkat itu naik kereta Mas Boti. Oh, masih gak ada kendaraan, Bro? Ada, cuman kita pingin biasa Oh, lah. backpacker lah, naik kereta Iya, lah. naik kereta. Oke. Kita itu berangkat dari stasiun Padalarang, turun di stasiun Bandung. Di situ saya ke Unpad jalan kaki, sampai ke gunung tuh jalan kaki Mas Putri. Unpad, Universitas Pamulang. Pajajaran. Oh, Pajajaran. Iya, Oke. Pajajaran Bandung sana. Itulah namanya kita pencinta alam ya. Namanya bukan sekedar touring apa, kan kita pejalan kaki. Ah. Biar enak memandang inilah apa ya indahnya itu, indahnya pegunungan jalan. Nah itu tuh sangat luar biasa indahnya itu perjalanan itu. Kita berangkat pagi, nyampe sana itu kurang lebih maghrib. Maghrib. Berarti berapa jam itu perjalanan, Bang Ujang? Ya kalau naik kereta cepat, nah jalan kakinya ini yang Oh, jalan kakinya yang lama. Oke, terus itu kan di sana terkenal dengan Cadas Pangeran. Cadas. Cadas Pangeran. Nah, kenapa bisa dibilang Cadas Pangeran itu kenapa tuh? Nah, kalau sejarahnya itu saya kurang tahu. Tapi katanya sih itu mitos itu sering kecelakaan di sana. Oh gitu, banyak tragedi kecelakaan gitu. Tragedi kecelakaan, mungkin yang ada supir ngantuk apa gimana, tapi ya sangat sering di sana di Cadas Pangeran Oke. kecelakaan. Nah kita kan bukannya suujon apa gimana, kan namanya pejalan kaki kan kadang ada yang bisa lihat lah. Nah, teman saya kebetulan dia ada satu orang yang bisa melihat itu makhluk halus atau makhluk gaib. Indigo gitu. Iya betul. Oke, terus. Nah dia ya hanya
ketawa aja lah intinya. Ketawa ngeliat gituin, Iya, ketawa Bang? iya ketawa. Karena dia dari kecil, Terus katanya dari kecil dia udah gitu, udah indigo itu. Ya dia cuek aja. Nah, kebetulan pas kita di Cadas Pangeran itu kurang lebih jam 2 jam 3 siang ya, kita istirahat di sana. Emang sih pemandangannya sangat indah luar biasa. Pas yang sering di jalan dan tempat itu yang sering kecelakaannya, teman saya itu ya ngomong lah sama kita, ya di sini kita harus permisi katanya. terus Banyak yang udah kejadian, saya lihat dengan mata kepala sendiri ya, nih. Di tebing itu ada, di pohon besar penunggu ada, oh gila merinding sumpah. sama Iya asli. Terus Om Ujang. yang di batu besar juga ada. Pokoknya tapi sugestinya itu di sana itu kalau katanya pengen selamat, kalau nggak nyalain klakson, nah, mungkin lempar uang. Oh ada ritual gitu, kalau nggak klakson lempar uang. Oke. Seperti itu. Terus Om Ujang. Nah, dari situ dia cerita-cerita tentang yang makhluk astral itu, kita juga yang teman-teman ya banyak berdoa. Habis itu kita habis asar kita jalan kaki lagi sampai ke atas sampai ke Gunung Tampomas itu. Nah, sama di sana itu kurang lebih ya maghrib itu. Oh yang tadi dibilang di awal ya sampai maghrib. Iya. Nah, di sana itu ya namanya kita udah pada lelah pada ini ya. Nah itulah ada yang ngomong sompral lah. Sompral bahasa Indonesianya apa ya itu ya. Ngomong ini sembarangan lah ya. Nah itu sembarangan. Terus Dari situ kan udahlah kejadian sempat kejadian juga. Oke. Itu tuh ya kemasukan. Ada yang kemasukan dari tim gitu. Iya. Dia kenapa Bang bisa kemasukan? Apa memang kayak ngobrolnya tuh kayak gimana gitu? Jadi dia udah kecapean duluan, mungkin udah ngigo-ngigo, ya mungkin makhluk halus itu ya itu ada kesempatan, pokok apa karena pikirannya udah kosong masuk. Tuh. Nah, kebetulan itu ya kita itu didampingin juga sama orang sana juga. Katanya yang sompral yang ini ternyata itulah teman saya itu. Kebetulan kan dimanapun kalau habis maghrib katanya kan orang ya makhluk-makhluk itu berkeliaran lah intinya. Untung ada ya yang orang sana asli ya bisa lah intinya. Orang pinter gitu lah ya. Ya, orang pinter. Ya yang dimasukin itu sebelum dikeluarin lagi itu ya ngomong, kalian di sini jangan sembarangan. Intinya kalian mau apa? Tanya. Dan tujuan kalian apa di sini? Makhluknya. Iya. Oke, terus Ya kayak semacam apa ya? Harimau putih lah kayaknya. Harimau putih. Iya. Memang itu ada sering kejadian di situ, menunggu di situ atau gimana? Iya, di situ sering kejadian juga. Karena efek kelelahan itu sama mungkin udah pikiran kosong, kecapean, gampang masuknya seperti. Terus dari kejadian yang memang dia mengatakan kayak tujuannya apa, itu ada lagi Bang Ujang. Nah itu ya kalau misalkan kalian tim kita itu intinya mau ngerusak lingkungan sana, lebih baik pulang. Kata dia gitu. Iya. Oke, terus? Nah, tapi karena kita udah didampingin sama orang sana asli, orang pintar, dikasih tau lah kita di sini tuh kalian tuh intinya kan pengen pecinta lingkungan lah intinya. Pecinta lingkungan, dan di sini itu mau melestarikan alamnya. Kita bukan mau merusak atau apalagi lah intinya. Oke, terus. Nah akhirnya yang si teman saya itu mungkin kurang lebih ada 15 sampai 30 menit lah. Kesurupannya? Ya. Dengan tidak sadar itu. Itu cukup lama berarti yang Bang Ujang. Lumayan, tadinya kan pertamanya itu ya biasa ngamuk lah. Dengan
auman harimau apa singa itu macan lah intinya itu ya alhamdulillah bisa ditahan gitu intinya sama si orang pintar itu. Terus akhirnya pas udah bisa ketahan, berarti setelah dia kan agak ngamuk-ngamuk gitu ya. Berarti orang-orang situ juga boleh ikut turun bantuin gitu ya. Ya, ya intinya komunikasi misalnya antara si yang ini sama yang orang pintar ini sama yang teman saya itu yang indigo itu. Oh jadi mediator lah ya. Iya, Oke. mediator. Terus intinya. Karena kita niatnya baik lah, karena kita pencinta lingkungan sama ya apa ingin melestarikan intinya kan. Ya makanya sebelum kita menduduki tempat itu kita disambut dengan itu. agak lumayan juga sambutannya. Iya. Bukan selamat datang apa-apa. Iya. Tapi macan yang nyambut. Iya. Oke, terus. Nah, habis itu tuh ya alhamdulillahnya teman saya itu udah sadar. Ya, udah dikasih tahu kalian berapa hari di sini makamnya, kami kurang lebih 2 hari 2 malam ada kami itu. Ya kita juga minta bantuannya sama orang sana asli. Ya tolong jagain kami juga itu. Ya, tapi kalau si bapak kata orang itu kalau ada apa-apa kalian lari ke kampung kasih tahu saya. Oke. Terus Pak? Karena yang diantara kita itu nggak ada yang bisa nyembuhin gitu. Iya. Ya, cuman yang bisa ngeliat doang. Habis itu tuh kita istirahat Mas Boti. Istirahat langsung diriin tenda. Dan yang lain pada masak, kita masak mie, masak nasi lah sambil berbaring lah kita. Dan tidak lupa juga kita di sana itu ya sholat maghrib sama sholat isya. Supaya kita ada yang jaga lah intinya dari atas juga. Dan di lingkungan kita berdiriin tenda itu banyak pohon besar Mas Bot. Ya mungkin ya segede badan kerbau lah, segede gini lah. Berarti badan apa namanya? Kalau badan kebo aja segede gitu, kalau misalkan manusia tuh udah gede banget berarti ya. Iya, dan dekat tempat ngecamp kita itu ada kali. Oh, ada kali juga. Ada kali lumayan besar lah. Dan airnya jernih juga. Itu kali itu ada misterinya juga di kali itu atau apa nama kalinya gitu? Nah kalau nama kalinya saya kurang paham juga Mas Bot. Tapi kita dikasih tahu sama yang bapak itu yang ngantar kita. Hati-hati di kali itu tenang. Tapi suka terjadi sesuatu. Oh sempat diperingatin gitu ya? Iya. Oke, terus. Kita istirahat ya kita biasalah. Kita istirahat, kita nyalain senter, yang lain pada ke kali biasalah. Apa sekedar cuci muka, ada yang mandi juga. Kita bergiliran Mas Bo. Iya. Terus Giliran itu ya kita udah diriin tenda itu, kita jangan nggak lupa sembahyang, sholat maghrib, habis sholat maghrib, nah kita bukan masing-masing, kita saling gantian ke air itu, ada yang mandi lah intinya, ada yang cuma cuci muka doang, ada yang masak, bagian masak gitu ya, biasa di sana itu. Habis kejadian itu kita itu ya biasalah, ada yang senda gurau, ada yang bawa gitar nyanyian. Nah waktu itu kejadiannya itu kurang lebih jam 11 atau jam 12 malam ya, sekitaran itu ya. Teman-teman saya itu ya biasa, namanya anak muda, gonjreng. Nah disitulah biasa Mas. ada juga kejadian. Ada. Gokil juga. Coba lagi Pak. Biasa lah ya, ada yang gonjreng. Nah, disitulah hawa yang gak enak itu udah muncul. Oke. Terus. Ya benar kata si bapak itu, hati-hati. Karena mungkin merasa terganggu apa gimana ya Mas Boti ya. Mungkin yang penghuni sana itu ada yang menampakkan. Oh sempat ada yang menampakkan. Ya. Itu semuanya melihat atau memang hanya yang anak indigo tadi aja? Itu semua melihat, termasuk saya Mas Boti. Oke, terus. Saya itu langsung masuk ke tenda Mas Bot.
Oh, itu nggak di apa namanya, nggak sampai ditegesin banget. Jadi udah ngelihat itu langsung masuk lah buru karena takut lah ya. Iya, tapi yang teman saya yang indigo itu kayaknya sempat berkomunikasi. Oh, anjir merinding sumpah. Sama itu pengalaman saya sama Mas Bot. Terus. Nah mungkin ya komunikasi karena dia udah bisa ngelihat, bisa komunikasi, mungkin antara batin apa jarak juga, intinya merasa terganggu Mas. Oke, nah, terus Mungkin kita juga udah nggak sadar, udah tengah malam juga Mas Bot ya. Habis itu ya, jadi yang di tenda itu nggak ada yang tidur, pada Bangun ketakutan. Iya. oke, terus. Nah akhirnya mungkin si teman saya itu, si makhluk itu udah, mungkin kalau di ini bilang kayak raksasa lah, tinggi gede. Tinggi gede. Iya, Itu kalau kata anak indigonya lah ya. iya, tinggi gede. Nah, akhirnya dia itu nyamperin kita yang di dalam tenda itu, keluar lah, intinya suruh keluar. Mungkin dia udah komunikasi, intinya di sini tuh jangan berisik, apalagi tengah malam. Ya tengah malam ya intinya ada ketenangan lah intinya mungkin ya dari sana itu. Nah ya akhirnya gimana, kita itu udah susah tidur semua, jadi pada ketakutan semua. Akhirnya ya gimana ya, kita masuk tenda masing-masing, jadi ya udah tenda masing-masing ya. Dari situ juga ada gangguan juga Mas Boy. Oh, masih tetap ada gangguan. Masih ada yang ya intinya mungkin ada yang lemparin tenda kita kan malah tambah ketakutan, jadi suara kita makin nah itu makin teriak-teriak kan. Terus Dibilang suruh sunyi kan, kita teriak-teriak gimana sih Mas Bud kalau ketakutan ya. Terus digangguin terus kita itu, diteror terus gitu. iya, Oke. dan nggak ada yang berani juga. Kita yang turun nyamperin buat si bapak itu tengah malam Mas Bot, ya kurang lebih jam 12 udah setengah 1 itu kejadian. Nah, berarti setelah ada teror tadi tuh Kang Ujang sama teman-teman udah di dalam tenda terus tuh, nggak ada yang keluar. Dalam tenda terus, itu gitar juga sampai rusak karena dilempar gitu. Itu terus mungkin ya kurang lebih ya, sampai jam 2-an lah kita diganggu itu. Diteror sampai jam 2. Iya, Oke. jam 2-an. Nah, akhirnya udah sepi, sunyi. Jadi kita memberanikan diri lah keluar tenda. Ternyata belum pada tidur semua. Orang-orang yang di luar. Yang di dalam tenda itu nggak ada yang tidur. Oh, yang di dalam tenda ini. Iya. Oke. Terus Yang di luar nggak ada, yang si Indigo juga itu masuk. oh, Masuk juga. Mungkin dia juga mungkin udah nggak kuat juga kayaknya. Keluar, nah kita udah berunding lah intinya. Ya kita kan katanya udah dikasih tahu sama ya, kalau dibilang juru kunci lah ya, juru kunci sama orang pintar itu jangan berisik, kan udah diwanti-wanti, hati-hati gitu. Ya di situ ya kita gimana caranya selamat lah intinya ya. Kita ya udah, ayo kita rame-rame lah berdoa lah, walaupun sampai takutan itu. Nah, adalah teman saya biasa bikin BAB lah buat. ya. Nah, itulah. Bikin BAB, minta diantar loh. Satu orang nggak berani. Iya, semuanya nggak berani nih. Iya, nggak berani. Gimana? Akhirnya kita rame-rame lah nganterin dia. Nah, dia itu ya gimana ya? Udah ketakutan ya, ngomongnya itu sompral juga. Terus sempet ngomong sompral juga gitu. Iya. Udah kejadian itu masih ngomong sompral. Iya, pas mau ke kalinya itu. Nah, di kali itu. Dia ngomong gimana om sompralnya? Pas dikali. Ya mohon maaf ya. Anjing lah, babi lah gitu. Oh, kata-kata kasar lah ya. Itu Kotor ya. kata-kata kotor, kasar lah intinya. Nah, di situ lah pas di kali itu, kata si teman saya Indigo itu muncul lah. Muncul. Iya, sosok ular besar di situ.
Berarti itu ada Penunggu ini kan. iya, sama deh tadi, Pak. Itu penunggunya ular itu. Iya, di kali itu ternyata penunggunya ular besar. Oke, terus dari pas sudah itu muncul, Nah, kata si ini, cepat kamu. Dia lari ya. Mungkin nggak tahu cebok apa enggak lah ya. Iya. Ketakutan, saking ketakutannya, ya dia mengeluarkan suara auman itu. yang auman macan. Ular apa yang Oh, desis gitu lah ya. Oke. Desis gitu. Ya semua kedengaran ya cepat lari. Nah, lari itu ya kayak kita itu padahal lari tapi kok kayak masih di tempat, mungkin ditahan lah intinya. Oke. Ya, kita udah lari kok nggak nyampe tenda gitu Mas Bot. Itu sekitar jam 3 pagian lah. Jam 3 pagi. Iya. Iya, oke. Ya hampir mau ke subuh. Nah, dari situ ya, ayo udah berdoa ya, rame lah berdoa. Makanya lu jangan ngomong sompral, kan kita udah dikasih tahu. Di situ kita ya alhamdulillah sampai keringat bercucuran walaupun tempat dingin. Karena kita saking ketakutannya, udahlah kita diam di tenda semua. Di situ ya kurang lebih kita belum bisa tidur, nunggu sampai azan subuh, barulah kita bisa tidur. Kita bangun jam 8, jam 9 habis itu. Nah itu si Bapak Kuncen itu datangin kita. Tapi dia tahu cerita semalam itu. Tanpa diceritain. Tanpa diceritain. Nah itu. Sadis bener itu orang itu. Iya, mungkin Terus. dia mungkin udah akrab sama penunggu sana. Kita diceritain, kalian di sini semalam lagi ya? Iya. Kalian ditemuin ini. Iya. Makanya kan saya udah kasih tahu di sini itu satu tempatnya adem, sunyi, sepi. Makanya kalau malam-malam jangan berisik katanya. Terus. Nah, satu lagi kamu jangan jangan sekali-kali ngomong sompral, kayak ngomong kasar gitu. Oke. Kamu makanya ditemuin katanya sama ular besar. Iya. Oh, berarti sosok yang memang tadi dibilang si guru Kuncen itu ada yang satu kan ular besar ya. Iya. Terus ada apa lagi tuh Pak yang di ular besar? Ya Terus itu yang kayak manusia raksasa itu yang keluar dari pohon itu pas kita nyanyi-nyanyi. oh iya, sama yang harimau tadi ya Pak. Iya. Oke, terus Ternyata ya emang banyak penunggunya di situ. memang salah satu tempat yang memang bisa dibilang tuh mistisnya masih adaan lah ya. Masih banyak. Banyak, bukan ada lagi, banyak. Oke, terus. Karena ya kita kilas balik ke tadi jalan itu, Cadas Pangeran itu banyak nisan tanpa nama. Batu nisan nama. Oh iya, aku pernah dengar. Katanya itu bekas yang penjajahan yang Belanda itulah ya kayaknya. Iya, Mas Bot. Nah, di situ itu katanya mestinya itu ada siluman kera, ada ular kepala naga. Ular kepala naga, siluman kera. Iya. Terus Dan ada juga yang sering nongolin itu kayak genderuwo lah, buta hijau lah, yang di batu gede. berarti iseng juga lah ya. Iya, Oh, itu sering nggak mengganggu lah ya ibaratnya sih. ya intinya kalau kata saya juga di situ tuh banyak rawan kecelakaan. Mungkin ya karena orang itu udah gelap mata mau melihat sosok itu, akhirnya kecelakaan gitu Mas Bro. Iya. Dan apa namanya, kalau misalkan di situ kan banyak berita-berita juga memang rawan banget kecelakaan. Itu nggak tahu ya kenapa, emang Iya. karena mistisnya mungkin. Karena mistisnya itu Mas Bro. Ya karena di sana itu masih sangat apa lah, Kental lah gitu. kental dulu di sana itu. Terus dari kejadian pas turun ke bawah gitu gimana Pak? Nah, itu kan kita masih semalam Mas Bot ya. Ya kita lah menikmatin bukan hari. Di pagi hari itu dengan sangat indah Mas Bot di sana. Ternyata benar kali itu bening banget. Kali yang tadi disebut itu. Iya, bening banget airnya. Airnya airnya lumayan deras. Ya pokoknya kalau tempat sekarang itu ya tempat selfie itu ya bagus lah. Bagus ya.
Karena zaman dulu kita itu hanya sebagian orang yang punya Nokia. Oh, zaman dulu masih HP-nya Nokia 2002 ya kan? Iya, Oke. betul Mas Bot ya. Terus Saya juga belum punya HP dulu. oh, belum punya HP. Iya. Jadi dokumentasi tapi ada. Ya, Untuk ada bisa- di oh, teman enggak ada. saya. Oke. Ada di teman saya. Oh, ada. Bawa foto gini. Iya. Biasa. Terus Nah, boleh ngopi dulu. ngopi dulu nggak apa-apa. Nanti next lah kalau misalkan teman-teman mau ya kan, nanti kita telusurin tuh di mana tadi Tampomas lah ya, Bang. Iya. Gunung Tampomas. Nanti kita sama Kang Ujang nih, yang udah tahu jalur sana. Iya. Kemungkinan memang banyak banget hal-hal yang mistisnya ya Kang Ujang ya di sana tuh. Banyak banget Mas Bot. Ya karena ya ternyata ya emang di sekeliling kita ada kalau datangnya maghrib pas maghrib nggak kurang lihat keadaan sekitar lah. Bot. Nah itu ya ternyata di sekeliling kita itu pohon-pohon besar, pohon pinus, banyak pohon pinus besar. Dan ada satu lagi di sebelah atas kan kita itu ada makam keramat juga. Makam keramat. Dia. Nah, itu makam keramat itu memang udah tempat petilasan dari orang-orang yang biasa kan ada tuh yang di gunung kayak minta-minta gitu, atau di situ juga sama, Pak. Ya kalau itu sih saya kurang paham. Tapi yang dari si ininya itu kuncinya itu ada makam keramat, hati-hati itu. Kadang ya kalau misalkan itu yang didatangin kadang malam sampai suruh ya orang mungkin nggak tahu minta apa, minta doa kan kita nggak tahu. Zaman SMA kita apa sih yang tahu yang gitu Iya. kan? Cuma ngotak-ngatik mesin aja lah. Iya. Terus Bang Ujang. Kita coba lihat lah, kita lumayan agak jauh lah sekitar 1-2 kilo ke makam keramat. Ternyata kita lihat, ternyata benar ada makam keramat di situ. Oh, sempat disaksiin langsung dibuktiin Iya, lah di kita, situ. iya. Oh iya, ternyata ada makam keramat itu. Itu kalau apa namanya kalau boleh tahu itu makamnya siapa Bang di situ? Keramat itu. Saya juga kurang tahu Mas Bud karena ya nggak terlalu banyak nanya ke si kuncen itu. Oh, gitu. Oke. Iya. Memang ada bekasnya orang yang mohon maaf ya apa kayak banyak yang naruh bunga apa bukan pesugihan apalah namanya sajen lah itu. Oh, sajen. Iya. Oke. Di situ tuh saya tanya lah teman saya yang nanya lebih detail nggak dikasih tahu juga sama kuncen itu karena kita belum Cukup umur gitu. ya mungkin belum cukup umur. Lumayan juga berarti ya. Ya. Terus dari pas udah lihat makam kan pagi tuh ya. Ya kita ya biasa lah siang ya makan siang kita istirahat, ada yang tiduran, ada yang mandi lagi di bawah karena kayaknya kalau pagi sampai sore itu adem banget di situ. Kita bisa lihat pemandangan dari atas gunung itu sampai ke kampung itu ya ternyata emang luar biasa indahnya. Habis itu kita bermalam lagi Mas Bot ya karena kita udah tahu lah intinya kita udah tahu apa kejadian sebelumnya kita udah agak jaga lah intinya. Habis malam itu habis isya lagi kita berdoa dulu lah supaya nggak ada gangguan lagi lah. Nah, itu Pak sebelum pulang saya mau adalah teman saya itu yang mau nantangin. Itu udah digangguin, udah ini tapi masih aja gitu Iya. ya nantang gitu ya. Saya penasaran mau pengen lihat itu makhluk karena ya teman saya yang satu itu emang sompral banget. Gak percaya lah kali. Nggak percaya. Oke. Tapi kalau malam itu udah didatangi juga dia lari juga. Tapi masih tetap gak percaya gitu ya. Terus Betul Mas Bot. Ah? Ya emang dia udah kata si Indigo itu kamu jangan kan kata si bapak itu kita jangan sompral jangan asal ngomong. Kalau benar didatangin mah. Kata si Indigo itu ya. Iya. Oke, terus Nah di situ udah itu mau urusan gua. kata dia gitu. Iya. Oke, terus
Udahlah semenjak itu ya. Mana katanya nggak ada kok. Ini udah jam 9 belum ada. Ayo kita nyanyi-nyanyi lah. Nyanyi-nyanyi. Posisi malam ya Mas ya? Malam. Iya, udah mau pulang lah ya. Hanya api unggun yang Ah. bisa itu biasa. Nyanyi-nyanyi. Yang si Indigo itu ya dia itu pergi Ninggalin atau sendirian. gimana? Ya dia itu ke air. Oke. Air nggak tahu ngapain kayak apa. Ambil wudhu apalah. Nggak tahu. Dia berani sendirian. Ya mungkin kayaknya dia waktu itu tahu mau apa ada kejadian kayaknya. Ya, habis itu ya naik ke atas, udah katanya. Ya itu suruh berhenti kita karena udah lihat waktu udah malam juga. Ah lu udah diem aja lah katanya. Kata sih yang orang nantangin itu. Iya, gue pengen tahu. Lama kelamaan udah biar gue yang jaga di sini sendirian. Nah, yang dengan gagah beraninya dia. Nah, akhirnya sama si Indigo ini temenin lah bertiga di luar. Udah sama-sama. Kamu udah jangan berisik katanya. Ya udah gue pengen lihat dia jalanlah ke belakang. Pas jalan ke belakang itu kan pas tenda kita di belakang ini yang pohon besar itu paling besar itu. Dia jatuh nggak sadarkan diri atau kemasukan juga. Taunya kemasukan. Dia sampai ngegalong ya kayak harimau itu loh. Oh, ngegaung lah ya. Gaung. Terus mau ya. Ya, si kita dibangun semua itu kenapa? Lihat lah, ternyata masuk. Ayo, yang kalian bertiga yang lari ke bawah. Lumayan juga jauh. Ke rumah si kuncen itu. Nah itulah si Indigo itu interaksi juga. Nah, ngomongnya pakai pakai bahasa Sunda lah itu yang itu. Nggak bakalan saya lepas anak ini. Kata si apa namanya yang ngerasukin itu lah ya. Takkan saya lepas. Iya. Oke. Ya mungkin marah lah penunggu situ karena ditantangin. Bakalan saya lepas. Anak ini soalnya udah mengganggu plus ya menantang gitu. Misalkan gini lah contohnya, saya lah diganggu sama sampean sama ditantang gimana sih? Ya udah maju aja, hajar aja. Iya. Gitu. Apalagi mungkin ya makhluk itu. Iya, makhluk itu. Nah itulah kita lumayan ya kurang lebih sejaman lah kita Untuk turun ya. Iya. Oke. Lari itu. Wah itu udah guling-guling terus si yang teman saya itu kerasukan tuh. Wah sampai ya kalau kerasukan sampai ya udah sampai sejam itu kan mungkin ya udah susah kan lepasnya biasanya. Itu teman saya itu suruh duluan sama si kuncen, suruh duluan ke camp lagi. Oh, turun ke pemukiman warga. Iya. Terus Tahu-tahu si kuncen itu udah deket tempat kita itu. oh, udah nyampe atas. Iya. Itu gimana caranya? Nah, saya juga kurang tahu Mas Boti. Tapi kan awalnya kan yang 3 orang ini kan nyusulin ke Iya, bawah, ya kan? nyusulin. Terus pas udah nyusulin sekata si kuncen, udah kalian jalan duluan aja, Iya. gitu kan? Terus tiba-tiba si kuncen ini udah di atas. Udah di atas. Tanpa sadar kan itu butuh waktu sejam buat naik ke atas itu. Iya, Kan? betul Mas Boti. Terus yang 3 orang ini, Belum nyampe-nyampe teman saya itu. oke, terus. Dan akhirnya si kuncen itu berinteraksi sama teman saya yang kemasukan itu. Sangat susah banget karena mungkin si Maung itu apa si Macan itu nggak mau ngelepas karena kan teman saya itu sangat sombong, sompral dan angkuh itu. Nantangin lah intinya. Nah, akhirnya lumayan lama alot kita interaksi si kuncen itu dan dikasih syarat harus ninggalin tempat kita itu, camp kita. Oh, berarti disuruh turun, disuruh pulang lah ya? Iya, intinya suruh pulang. Dan kita berembuk sama teman-teman dan dikasih
saran juga sama si Kuncen itu ya. Akhirnya kita turun lah dan tidak mau lagi kejadian seperti itu. Terus Dan saking seremnya tempat itu, dan itu juga emang kesalahan teman kita yang sangat sombong sekali itu. Nah udah itu kan teman saya lama banget bangunnya, sadarnya kurang lebih lah ada setengah jaman. 20 menitan lah ya. Iya, karena nggak bisa berdiri. Oh, jadi lemes gitu. Lemes banget itu. Oke, terus. Kita didampingin sama si Kuncen itu. Akhirnya kita bongkar-bongkar tenda dan kita intinya pamitan lagi lah, pamitan yang penunggu situ, mohon maaf kita mengganggu mungkin ketenangan yang makhluk halus itu. Akhirnya kita bermalam di rumah si Kuncen itu. Oh, berarti sempat nginep lah ya untuk Ya. biar mutusin buat nggak terjadi apa-apa nanti. Iya, gitu ya. kita rumah si Kuncen itu ya rumah panggung. Oh, zaman dulu lah ya. Iya, rumah panggung dengan alaskan dari bambu itu mas di rumahnya. Terus. Di dalamnya itu yang sangat sederhana itu rumah si Kuncen. Mungkin kalau dibilang kita itu ya, nggak ada berbau listrik. Berarti sempat gak ada listrik, emang gak ada listrik di situ. Rumah si Kuncen itu emang nggak ada listrik, cuman sama apa kayak lilin gitu. Kita bikin dari obor gitu. Kayak semprong gitu lah ya. Iya betul. Oke. Karena intinya rumah si Kuncen ini ya masih jauh ke kampung juga, dia mungkin antara pertengahan. Mungkin buat ngejaga juga lah intinya. Kita banyak diceritain pengalaman dia. Ini kejadian ini udah sering kali orang yang ngecamp. Oh, berarti gak cuman dari rombongan Kang Ujang aja ya? Iya betul, sering. Karena ya itu, karena kelakuan kita sendiri katanya. Jadi ya emang kita mungkin ya percaya nggak percaya lah, tapi kita udah lihat sendiri gitu Mas Putih sama si Kuncen itu. Dan dia juga tahu si Indigo ini bisa melihat sekelilingnya rumahnya itu. Oh, si Kuncen ini sempat tahu lah, ini anak ini Indigo loh bahasa. Iya, dan paling banyak ngobrol sama si Kuncen ini ya itu teman saya Indigo. Karena dia orangnya sangat sabar banget ya. Dia kan tenang gitu. Dan habis itu kita kurang lebih bangun subuh, kita sholat subuh, ya kita juga dibangunin sama si Kuncen, ayo bangun sholat subuh. Kita sholat subuh berjamaah, habis itu kita makan seadanya lah. Itu ya habis itu kita mandi giliran, dan kita kurang lebih jam 7 atau jam 8 kita pamit pulang Mas Kuncen itu. Dan kita jalan kaki seperti itu. Di perjalanan itu si teman kita Indigo itu katanya di rumah si Kuncen ini dikelilingi itu macan itu. Berarti makhluk halusnya tuh banyak tuh ya, yang tak kasat mata tuh di rumah Kuncen itu. Iya, mungkin kalau bilang peliharaan kita nggak tahu kan intinya. Ya mungkin kita juga heran si Kuncen itu cepet banget mungkin naik macan itu kan, kita nggak tahu kan. Logikanya kan ibaratnya yang tim bapak tadi yang 3 orang turun ke bawah aja kan butuh waktu 1 jam ya. Iya. Sedangkan pas balik lagi Kuncennya udah nyampe duluan. Ya itu mungkin ya itu kan mungkin kesaktian apa nggak tahu orang dulu kan, katanya orang tua dulu itu baca Bismillah juga bisa nyampe kemana-mana. Iya, betul. Intinya gitu ya. Aku pernah dengar hal seperti itu memang. Nah iya. Kita diceritain. Dan kalian nanti pas lewatin Cadas Pangeran ya hati-hati juga tadi dengan ngomong sompral. Dan kita udah dikasih tahu juga ya. Ya kita bikin buktiin lah yang makam itu nisan tanpa nama itu. Nama itu ya. Iya. Cadas Pangeran. Ya.
Itulah kita sana, ya teman saya kan bawa foto dulu foto-foto, ternyata ya kalau kita itu dicuci ada penampakan juga. Muncul di kamera. Iya, Oke. muncul di kamera. Nah, kita kan katanya ada siluman kera yang bergantungan, ada siluman ular, dan di situ itu di bawah tebing itu ada kali, kali yang bisa nyembuhin penyakit, tapi sugestinya orang sana. Dan Mitosnya gitu ya? mitosnya gitu. Katanya kali itu wanginya beda. Kali itu ada wanginya beda. Mitosnya dari orang kampung sana ini ya bisa nyembuhin orang penyakit. Katanya sih bisa cepet jodoh lah, apalah yang kita Ada mitos gitu. Iya, katanya. Ayo kita nyoba lah ke kali sana ya, siapa tahu kita kan dapat jodoh, namanya juga kita bujangan. Iya. Ya karena ya niatnya kita gitu ya, mungkin ya kayaknya nggak ada apa ya, bukan manfaatnya, nggak ada pengaruhnya lah, pengaruhnya. Karena niatnya kita itu udah jelek mungkin ya. Iya. Ya dari situ, iya katanya di sini, emang si anak indigo itu lihat dia, oh itu di situ. Dan siluman ular itu yang di tebing itu memang ada, katanya. Gede banget. Oke. Tapi sempat dikasih tahu lah ya sama teman-teman semua ini ada nih gitu ya. Iya, tapi dia cuman nanti pas kita udah jalan dia baru ngomong. Kita kan Nggak di tempat itu juga. iya, kita pasti ketakutan gitu. Dan siluman kera. Ternyata ya kita ketemu orang sana asli. Ini katanya emang mitosnya banyak banget di sini di Cadas Pangeran itu. Katanya kalau di jalan itu sering lewat ular gede banget. Oh, pantes. Mungkin kejadian kecelakaan itu yang di Cadas Pangeran yang gara-gara ular itu kali ya, Pak? Mungkin, iya kayaknya buat menghindari ular itu ya mungkin jatuh ke tebing lah. Itu mitosnya itu. Dan katanya kalau malam-malam itu ya siluman apalah siluman kera itu mungkin jatuhin apa dari atas tebing itu. Karena kan jalannya tebing semua itu Cadas Pangeran. Mungkin kalau kita yang lagi ngelamun itu ada yang jatuhin batu, mungkin kita belokin itu mobil, jatuh lagi ke jurang gitu. Jadi kalau di sana itu kalau lewat sana itu harus banyak berdoa itu. Lebih banyak mengingat lah ya. Ya intinya situ. Nah, ya emang kita pas itu kita foto-foto itu, ya, emang pas dicuci itu ada penampakan yang mukanya hancur, rambutnya acak-acakan. Gitu, saking seremnya Cadas Pangeran. Berarti setelah dari situ udah nggak ada gangguan lagi tuh? Ya kita udah turun ke bawah udah nggak ada gangguan lagi seperti. Berarti sampai di rumah udah aman-aman aja, termasuk orang yang sompral itu gimana tuh Nah, kisahnya? yang orang yang sompral itu dia jadi penakut. Ya gara-gara kejadian yang Iya betul. Jadi penakut dia. Nah itulah pengalaman saya pas di Cadas Pangeran sama di Gunung Tampomas, Mas Poti. Oke, Mujang, sebelumnya apa namanya kasih pesan-pesan nih buat teman-teman yang kan yang di rumah yang mau naik gunung atau pergi kemana-mana ke alam lain gitu kan. Iya. Alam lain dong. Gak maksudnya mau pergi ke alam lah, lokasi mana gitu kan. Iya. Ininya ada pesan-pesan gak buat teman-teman yang nonton di rumah? Buat teman-teman yang mau main apa mau lihat-lihat Cadas Pangeran, kalau melewati sana kita jangan lupa berdoa. Mungkin udah banyak mitos di sana, banyak yang kecelakaan, dan tempat yang paling indah Gunung Tampomas, enak buat ngecamp. Tapi di sana juga harus kita banyak berdoa, soalnya tempatnya aman, tentram, dan seram. Mas Bati. Oke. Sebelum makasih banyak ya Bang Ujang ya udah mau jauh-jauh dari apa Sumedang ya kan Iya. di sini gitu ya. Sama-sama Mas Bati. Terus nanti next project kalau misalkan teman-teman mau nanti kita bakal adain kayak explore di apa tadi Gunung Tampomas ya. Iya, betul. Nanti kita bisa paling nanti kita atur schedule kalau teman-teman mau
tulis di kolom komentar. Dan jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa di like, di komen, di subscribe teman-teman. Terus jangan lupa juga di share, bunyikan tombol lonceng notifikasi agar berita-berita terbaru nggak ketinggalan nih teman-teman, gitu ya kan. Dan makasih banget juga nih buat teman-teman yang udah selalu stay dan stay tune untuk melihat konten-konten. Oke, saya Indra Novianto dan ada Kang Ujang juga. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.